Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya pada siang hari ini saudara berada dalam keadaan sukacita yang luar biasa oleh karena kasih karunia Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji syukur saudara, kita kembali bertemu dengan suasana yang cukup sukacita ini. Pada hari ini saudara, saya berkesempatan untuk mengingatkan kita kembali untuk karya keselamatan dan untuk jalan masuk surga. Sebelum saudara, saya lanjutkan untuk mengingatkan kita dalam firman Tuhan ini. Sebelumnya saudaraku, marilah kita buka hati supaya Roh Kudus masuk di dalam hati saudara, sehingga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat khusus buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, berkata-katalah lewat hambamu, sehingga firmanmu yang hamba sampaikan pada kesempatan ini menjadi berkat khusus kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya baca satu nats Alkitab, tentu saudaraku, kita sadar dan kita pasti mengerti bahwa kita semanusia yang ada di bumi ini pasti ingin masuk surga. Mengapa saudara timbul dalam hati manusia masuk surga? Karena di balik kematian saudaraku ada kehidupan di balik kematian. Menurut kepercayaan kita dalam pengajaran umat Kristen saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya pada firman, maka pasti masuk surga. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya akan menyampaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama buat kita semua, bahwa untuk mencapai satu tujuan akhir hidup ini saudara, tentu butuh proses dan ada satu kepastian kemana kita ini setelah meninggalkan dunia. Sebagai bahan pertimbangan yang menginspirasi iman kita lebih dekat kepada Tuhan saudara, biar saya bacakan kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 6, demikian firman Tuhan saudara. Kata Yesus kepadanya ini saudaraku, ada pertanyaan di atas itu adalah Thomas. Ketika Thomas berkata di ayat 4, dia berkata apa? Dan kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Thomas di sini saudara yang dikasihi Yesus, dia tidak tahu jalan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Maka Yesus berkata di ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus dalam hal ini saudaraku merupakan jaminan untuk mencapai tujuan akhir hidup manusia di bumi ini saudara. Dia berkata apa saudara? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan dan kebenaran saudaraku dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini salah satu saudara itu kepastian setiap manusia yang percaya di dalam Yesus, bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, maka pasti saudara, pasti dia bertemu dengan Bapa. Nah saudara dikasih Yesus,
di ayat selanjutnya, di sana diterangkan saudara di ayat 9. Dia berkata apa? Kata Yesus kepadanya, ke Thomas lagi, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini Yesus sendiri yang berkata ini, saudara. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, saudaraku, ini satu jawaban supaya manusia tahu dan mengerti apa yang disampaikan Yesus ini, bahwa yang sudah melihat dia, yang sudah ada di dalam Yesus, sama dengan sudah melihat Bapa. Nah, ini kadang-kadang saudara yang dikasihi Yesus, ya, sebagian masih belum tahu, masih bertanya, Bapa itu siapa? Dan Yesus itu siapa? Saudara dikasihi Yesus, saya tidak terlalu jauh mau masuk lebih dalam secara teologis, saudara, tetapi secara gamblang, secara gampang, saudaraku, firman berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, berbahagialah kita, saudaraku, yang sudah ada di dalam Yesus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita jadikan sebagai jalan kebenaran dan hidup Yesus itu dalam iman kita setiap saat? Saudara dikasihi Yesus, yang menambah kepastian saudara untuk melihat Bapa dan ketemu dengan Bapa itu di suatu saat nanti, saudara, dia berkata di Injil lain, saudaraku, ya, di Kisah Para Rasul, saudara yang kasih Yesus, dia berkata di sana di Kisah Para Rasul pasal 14, saudara, ayat 12, dia berkata apa? Biar saya baca buat kita, saudaraku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini, saudaraku, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kepastian, saudara yang kasih Yesus. Jadi tidaklah sia-sia ketika kita sudah ada di dalam Yesus. Ya, kita berjalan di dalam Yesus, saudaraku. Maka jaminan, saudaraku, tidak mudah-mudahan. Ya, ini kepastian. Iya dan amin. Ya. Maka saudara yang dikasihi Yesus, marilah kita lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, saudaraku, dan menjadi berkat bagi yang belum menemukan, saudaraku, jalan kebenaran ini. Kenapa, saudara? Kalau kita salah untuk berjalan, saudaraku, tidak tepat kita di mana jalan, sama seperti, saudaraku, orang yang belum pernah datang di suatu tempat atau wilayah, dia tidak bertanya, dia asal lewat jalan aja, akhirnya nyasar, nggak sampai ke tujuan, saudara. Maka saudara dikasihi Yesus, ini harus hati-hati kita. Untuk apa kita berjalan di jalan yang tidak ada kepastian? Seperti yang saya sampaikan tadi, saudara. Seseorang baru datang ke wilayah itu, ada mau disampaikan sesuatu kepada seseorang, sementara dia tidak tahu jalan yang benar sampai ke tujuan. Ya, beberapa jam dia cari-cari, dia berjalan di jalan, sementara tidak sampai ke tujuan. Mengapa, saudara? Salah jalan. Nah, dia juga malu bertanya kepada orang, mana jalan sampai ke tempat yang diantarnya sesuatu itu. Dia malu bertanya. Bahkan dia merasa, oh ini pasti jalannya. Padahal tidak. Akhirnya kan dia nyasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kepastian ini marilah kita jangan disia-siakan, saudara. Berbahagialah kita yang sudah ada di dalam Yesus. Berbahagialah kita yang sudah beriman di dalam Yesus. Karena dia berkata tadi, saudara, di ayat 9 ini, barang siapa telah melihat aku. Melihat ini dalam artian, saudaraku, sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam Yesus, belajar terus melakukan kehendak Tuhan. Ya. Bertobat. Nah, ini saudara yang kasih Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Semoga saudara yang kasih Tuhan, dalam menyampaikan saya secara ringkas ini, saudara saya sama-sama diberkati. Terima kasih atas
kesempatan yang saudara berikan untuk mendengarkan ringkasan yang saya sampaikan ini dalam firman Tuhan. Semoga saudara diberkati. Terima kasih Yesus, kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah semuanya ini menjadi berkah khusus kepada kami. Dalam nama Yesus, hamba telah berdoa. Amin.